Thierry Reinders memastikan sebentar lagi akan menandatangani perpanjangan kontrak bersama AC Milan. Reinders pun mengaku punya ambisi besar meraih banyak trofi bersama Rossoneri. Kontrak yang mengikat sang pemain sebenarnya baru akan habis pada 2028 mendatang. Rossoneri memilih memberikan Reinders kontrak baru sebagai bentuk hadiah atas performa gemilangnya sepanjang musim ini. Reinders menjadi salah satu gelandang haus gol terbaik musim ini. Pemain berpaspor Belanda itu telah berhasil menciptakan 11 gol serta 3 assist dalam 33 penampilan di semua kompetisi. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Sintayong tampaknya berbuah positif. Beberapa pemain yang sebelumnya sulit untuk dinaturalisasi seperti Jairo Ridwald mulai tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sama halnya dengan Dean James, pemain bek sayap yang saat ini tampil untuk salah satu tim Eredivisie tersebut tertarik bergabung dengan timnas Indonesia. Hal tersebut lantaran sosok Patrick Kluivert yang menjadi pelatih skuad Garuda. Dean James sendiri merupakan pemain keturunan Indonesia. Darah Indonesia yang ia miliki berasal dari sang nenek yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Kemenangan Manchester United atas Leicester City di ajang FA Cup sangat kontroversial. Pasalnya, gol Harry Maguire di laga itu seharusnya tidak sah. Sebab pada saat itu sang bek tertangkap kamera dengan jelas sudah berada di posisi offside ketika Bruno Fernandes melepaskan tendangan bebasnya. Namun karena VAR tidak diberlakukan di babak keempat FA Cup, insiden itu luput dari pengamatan wasit. Diwawancarai usai pertandingan, manajer Leicester City Ruud van Nistelrooy tidak bisa menerima kekalahan timnya. Sang pelatih merasa timnya dirampok di laga itu dengan gol yang tidak sah. Kiper Barcelona Iñaki Peña dikabarkan kecewa dengan keputusan pelatih Hansi Flick setelah dirinya kehilangan tempat di tim utama. Menurut laporan Diario Sport, kiper berusia 25 tahun itu bahkan sempat melakukan pembicaraan langsung dengan Flick untuk mencari kejelasan, tetapi hasilnya tak seperti yang ia harapkan. Dengan situasi ini, masa depan Iñaki Peña di Barcelona menjadi tanda tanya besar. Sebelumnya, klub berencana memperpanjang kontraknya. Namun jika dalam beberapa bulan ke depan Peña tidak mendapatkan kembali kepercayaan dari tim pelatih, ia bisa saja hengkang pada musim panas mendatang. Manchester City membuat kejutan dengan memasukkan nama Rodri ke skuad Liga Champions untuk babak gugur. Keputusan ini memunculkan banyak tanda tanya. Awalnya Pep Guardiola telah mengonfirmasi bahwa Rodri tidak akan bermain lagi musim ini. Namun perkembangan terbaru menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses pemulihannya. Meski begitu, Guardiola mengaku akan tetap berhati-hati dalam menanggapi situasi ini. Menurut Fabrizio Romano, keputusan City mendaftarkan Rodri ke Liga Champions bisa jadi karena ada kemungkinan dia bisa kembali bermain di beberapa pertandingan terakhir musim ini. Chelsea menghadapi krisis lini depan setelah Maguire dipastikan absen dalam jangka waktu lama. Sementara Nicholas Jackson diragukan tampil setelah mengalami cedera. Guyu dan Jackson mengalami cedera dalam kemenangan 2-1 atas West Ham. Awalnya, Enzo Maresca menyatakan bahwa cedera keduanya tidak terlalu serius. Namun dalam konferensi pers, Maresca mengungkapkan bahwa cedera Guyu ternyata cukup parah dan bisa membuatnya absen selama beberapa bulan. Kondisi ini menjadi pukulan berat bagi Chelsea, terutama setelah Maresca memuji perkembangan Guyu musim ini. Liverpool tengah bersiap menghadapi kemungkinan kehilangan Virgil van Dijk yang kontraknya akan habis pada akhir musim ini. Hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah Van Dijk akan bertahan bersama Liverpool di bawah kepemimpinan Arne Slot pada musim depan. Dengan kurang dari 6 bulan tersisa dalam kontraknya, Van Dijk berhak bernegosiasi dengan klub luar Inggris mengenai kesepakatan prakontrak. Berbicara kepada Amazon Prime bulan lalu, Van Dijk menegaskan kecintaannya terhadap The Reds. Namun bek Liverpool tersebut mengakui bahwa ia belum bisa memutuskan masa depannya di Anfield. Randal Kolo Muani sudah mencetak rekor di Juventus. Pemain 26 tahun itu baru bermain 3 laga untuk si Nyonya Tua. Seperti diketahui, Juventus memetik kemenangan 2-1 atas Como dalam laga lanjutan Liga Italia. Dalam laga ini, Kolo Muani yang menjadi penentu kemenangan dengan brace yang dibuat. Dengan tambahan gol ini, Kolo Muani menjadi pemain Juventus pertama yang selalu mencetak gol dalam 3 pertandingan Serie A. Selain itu, Kolo Muani juga menjadi pemain Juventus pertama yang mencetak 5 gol dalam 3 pertandingan pertama untuk klub asal kota Turin itu.
Chelsea terus mempersiapkan strategi transfer untuk musim panas mendatang dengan nama Jamie Bynoe-Gittens masuk dalam daftar incaran utama. Pemain muda Borussia Dortmund ini telah menunjukkan performa impresif musim ini dan Jadon Sancho ternyata memiliki pengaruh besar dalam perkembangannya. Menurut laporan Daily Mail, Chelsea telah membuka pembicaraan dengan Borussia Dortmund untuk mengamankan tanda tangan Gittens yang dihargai sekitar 83 juta pound sterling oleh klub Bundesliga tersebut. Selain Gittens, Alejandro Garnacho juga masuk dalam radar. Arsenal dipastikan kehilangan salah satu pemain kunci mereka, Gabriel Martinelli. Hal ini disebabkan cedera hamstring yang ia alami saat menghadapi Newcastle United. Menurut laporan The Athletic, cedera Martinelli diperkirakan akan membuatnya absen setidaknya selama 1 bulan. Ini berarti winger asal Brasil itu akan melewatkan pertandingan Premier League melawan Leicester City, West Ham United, dan Nottingham Forest. Lebih dari itu, Martinelli juga berisiko absen dalam babak 16 besar Liga Champions. Kehilangan sang pemain tentu menjadi pukulan besar bagi skuad Mikel Arteta di fase krusial musim ini. Chelsea telah resmi mendaftarkan Cole Palmer, Trevoh Chalobah, dan Matthijs Amogo untuk fase gugur UEFA Conference League. Palmer yang sebelumnya tidak masuk dalam skuad fase grup, kini mendapatkan kesempatan tampil setelah The Blues berhasil lolos dengan rekor sempurna. Terkait keputusan awal untuk tidak menyertakan Palmer di fase grup, Maresca menegaskan bahwa itu adalah langkah perlindungan. Sejauh ini langkah tersebut terbukti efektif karena Palmer tidak mengalami cedera. Namun situasi berbeda dialami oleh Wesley Fofana dan Romeo Lavia yang kembali absen di fase gugur karena masalah cedera. Seperti diketahui, Mikel Arteta memanfaatkan jeda untuk membawa skuadnya ke Dubai dalam rangka pemulihan dan persiapan sebelum menghadapi Leicester City pada 15 Februari mendatang. Arsenal mendapatkan dorongan besar dalam persiapan mereka setelah Ben White terlihat kembali berlatih bersama tim di kamp pemusatan latihan di Dubai. Kehadiran bek andalan ini menjadi kabar positif bagi Mikel Arteta menjelang jadwal penting di Premier League dan Liga Champions. Pemain berusia 27 tahun itu telah absen dalam 21 pertandingan terakhir sejak menjalani operasi lutut pada November lalu. Joao Felix baru menjalani 1 pertandingan saja dengan AC Milan, namun namanya sudah menjadi buah bibir dalam internal klub sekaligus membuka peluang menebusnya secara penuh lebih cepat. Felix sendiri merapat bersama Milan sebagai pemain pinjaman selama 6 bulan dari Chelsea. Akan tetapi tidak ada klausul apapun yang mengharuskan Milan membeli Felix secara permanen. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, opsi paling memungkinkan bagi Milan adalah menambah durasi peminjamannya. Tetapi pada peminjaman kedua itu, Milan perlu memasukkan opsi pembelian penuh dengan nilai jual yang bisa jadi sudah menurun. Hugo Larsson kini menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa. Larsson telah menunjukkan performa mengesankan dan menarik perhatian banyak klub terutama di Inggris. Dengan rumor kepindahan yang semakin kuat, masa depan Larsson di Frankfurt tampaknya akan segera berubah. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Larsson kemungkinan akan meninggalkan Frankfurt pada bursa transfer musim panas mendatang. Pasalnya, Arsenal, Liverpool, dan Manchester United telah mengadakan pertemuan dengan agennya. Sementara Real Madrid juga menunjukkan ketertarikan yang signifikan terhadap pemain berusia muda ini. Chelsea dikabarkan tetap tertarik untuk merekrut 2 gelandang muda pada bursa transfer musim panas mendatang, termasuk bintang muda Manchester City Nico O'Reilly. Mereka bahkan sudah mengajukan tawaran untuk O'Reilly, tetapi City menolak karena tak ingin mengulangi kesalahan seperti pada transfer Cole Palmer. Namun menurut Daily Mail, O'Reilly tetap masuk dalam radar Chelsea. Begitu juga dengan Esugo. Sementara itu, The Blues juga mempertimbangkan masa depan Matthijs Amogo yang kemungkinan akan berlatih bersama tim utama sebelum dipinjamkan ke Strasbourg. Real Madrid telah memulai pembicaraan dengan Vinicius Junior mengenai perpanjangan kontraknya. Namun, tawaran pertama yang diajukan klub raksasa Spanyol itu ditolak oleh pihak pemain dan perwakilannya. Kontrak Vinicius saat ini berlaku hingga 2027. Dalam kontrak tersebut terdapat klausul pelepasan senilai 1 miliar euro yang membuatnya sulit direkrut oleh klub lain tanpa negosiasi langsung dengan Madrid. Pada Desember 2024, perwakilan klub-klub Arab Saudi kembali menghubungi kubu Vinicius dan menegaskan bahwa mereka masih tertarik merekrutnya pada musim panas mendatang. Manchester City harus susah payah melawan tim Divisi 3 Leyton Orient di ronde keempat Piala FA. Di laga itu, The Citizens menang dengan skor tipis 2-1. Manchester City kebobolan pada menit 16 dengan cara yang spektakuler. Nico Gonzalez kehilangan bola dan Jamie Donnelly langsung melepaskan tembakan dari tengah lapangan. City akhirnya mendapatkan keberuntungan untuk mencetak gol penyama kedudukan pada menit 56 melalui Abdul Qadir Kusanov.
Pep Guardiola langsung memainkan Kevin De Bruyne dan sang pemain berhasil mencetak gol kemenangan pada menit ke-79. Pada akhirnya, skor 2-1 untuk kemenangan Manchester City bertahan hingga laga berakhir. AC Milan menyambangi markas Empoli pada giornata ke-24 Liga Italia. Bermain di Carlo Castellani Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, Rossoneri menang dengan skor 2-0 atas tuan rumah. AC Milan mendapatkan petaka pada menit ke-55. Fikayo Tomori mendapatkan kartu kuning kedua sehingga berujung kartu merah. Namun 10 menit berselang, Empoli juga bermain dengan 10 pemain setelah Luca Marianucci mendapatkan kartu merah langsung. AC Milan pecah telur di menit 68 melalui Rafael Leao, disusul gol Santiago Gimenez pada menit ke-76. Berkat hasil ini, Milan kini mengoleksi 38 poin dan menempati posisi 7 klasemen. Chelsea menghadapi Brighton pada laga putaran keempat Piala FA. Bermain di Valmer Stadium Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, The Blues tampil lebih dominan sejak babak pertama dimulai. Mereka bahkan bisa unggul lebih dulu lewat bunuh diri Bart Verbruggen saat laga baru berjalan 5 menit. Namun tuan rumah berhasil membalas melalui Jorginho Rutter di menit 12. Skor 1-1 pun bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, dominasi Chelsea semakin menurun. Di menit 57, Brighton berbalik unggul melalui Kaoru Mitoma. Pada akhirnya, ada gol tambahan tercipta dan skor 2-1 bertahan hingga laga usai. Real Madrid menjamu Atletico Madrid dalam laga lanjutan La Liga. Bermain di Santiago Bernabeu Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, El Real mendominasi jalannya pertandingan sejak babak pertama dimulai. Mereka unggul dari segi penguasaan bola maupun tendangan ke gawang. Namun Atletico justru unggul lebih dulu di menit 35 via penalti Julian Alvarez. Di menit 50, Real Madrid berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat gol Kylian Mbappe. Setelah itu tak ada lagi tambahan gol tercipta dan pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1. Berkat hasil ini, Madrid tetap berada di puncak klasemen dengan 50 poin, sementara Atletico ada di posisi 2 dengan 49 poin.